Salam Pramuka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Oke ya, pada pertemuan kali ini adik-adik, saya sudah menyiapkan sebuah video seperti ini yang isinya kita akan membahas semapur secara keseluruhan, secara lebih mudah untuk dipelajari. Bisa kita lihat di sini adik-adik, semapur itu bagaimana? Ya, semapur adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan kode-kode tertentu yang disampaikan dengan menggunakan sepasang bendera. Jadi menggunakan dua bendera yang dipegang di kanan dan di sebelah kiri. Kemudian ketentuan benderanya seperti apa? Kita bisa lihat seperti ini. Ya, bendera semapur itu ketentuannya adalah yang pertama, benderanya berukuran 40 kali 40 cm. Ya. Ukurannya 40 kali 40 cm. Kedua-duanya sama, benderanya kembar. Oke. Kemudian untuk warna benderanya terserah. Yang jelas di sini diharapkan benderanya bisa dilihat dari kejauhan. Agar bisa dilihat dari kejauhan maka disarankan menggunakan dua warna yang cerah. Terserah pilihannya mau merah sama kuning, hijau sama kuning, biru sama kuning, terserah. Hanya saja yang paling umum digunakan adalah merah dan kuning. Ya, itu. Terserah benderanya mau seperti apa, bentuknya juga seperti itu ya, persegi dengan terbelah dua, yang belahannya membentuk garis diagonal. Oke. Sementara tongkatnya yang ditentukan di sini tongkatnya kalau bisa sih tongkatnya lebih panjang dari benderanya tentunya. Karena untuk pegangan yaitu kurang lebih ukurannya 50 cm dengan diameter sticknya atau tongkatnya itu ketebalannya 2 cm kurang lebih. Boleh lebih, boleh kurang. Tidak akan dinilai, hanya saja untuk memudahkan, anggap aja kurang lebih kurangnya segitu. Kemudian cara belajar semapur adik-adik. Di sini kita mengenal ada dua cara untuk mempelajari semapur. Yang pertama yaitu menggunakan metode mengurutkan hurufnya mulai dari A sampai dengan Z dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan metode lingkaran. Kita menghafalkan dengan cara menyatukan lingkaran-lingkaran yang urutan lingkarannya sama. Jadi hurufnya mungkin tidak berurutan, tapi secara lingkaran berurutan. Kalau yang pertama urutan sesuai huruf, yang kedua urutan sesuai lingkarannya. Ya, kita lihat berikutnya. Bagaimana sih cara belajar menurut huruf? Nah, urutan hurufnya ya bisa kita lihat seperti ini. Ya, kalau diurut dari A sampai dengan Z seperti ini. Nah, itu A begitu, B hanya menggunakan satu tangan, kemudian sampai dengan G. Kemudian setelah G menggunakan dua tangan. Nah, yang kita lihat di sini ada A garis miring 1, B garis miring 2, itu apa? Nah, A ini kalau menggunakan kode angka, nah, maka A ini tidak dinilai sebagai A, tidak ditulis sebagai A atau dijawab sebagai A, melainkan dijawab sebagai angka 1 kalau diberikan tanda angka. B juga demikian menjadi angka 2 dan seterusnya sampai dengan K. Untuk J nggak pakai. J adalah sebagai tanda untuk mengakhiri angka. Jadi bedanya kalau kodenya sama A sampai dengan Z sama, hanya saja untuk angka diapit oleh tanda angka dan tanda angka dan tanda huruf C. Itu ya. Itu di situ kita lihat seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan lingkaran adik-adik, bagaimana? Nah, lingkaran itu seperti ini. Ketentuannya adalah lingkarannya yang digunakan untuk mempelajari semapur di sini bukan lingkaran garis luarnya, bukan, melainkan adalah garis jari-jarinya yang dihafalkan, di mana satu lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Nah, yang kita hafalkan adalah garis-garisnya. Ya, garis ini menunjukkan huruf apa, garis ini menunjukkan huruf apa, kombinasi garis ini dan ini merupakan huruf apa. Seperti itu. Ya. Di sini ada 7 lingkaran yang akan mewakili dari kesemuanya huruf, angka, dan tanda penyampaian kode. Nah, dari ketujuh lingkaran itu bisa kita lihat seperti berikut ini. Lingkaran 1, ada huruf A. Atau ya seperti kalau yang saya sampaikan tadi pada angka 1, A menjadi angka 1. B menjadi angka 2.
C atau angka 3 dan seterusnya sampai dengan satu lingkaran ini sampai dengan huruf G, yaitu angka 6. F ya, angka 6. Kemudian G angka 7. Jadi ada 7 huruf di sini sekaligus ada 7 angka di lingkaran 1. Jadi kalau kita lihat bisa seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Ya, kalau kita urutkan angkanya mulai dari A itu angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hanya menggunakan satu tangan saja. Tangan yang lainnya boleh rehat. Satu tangan saja. Boleh kanan, boleh kiri. Enaknya yang mana? Nah, oke ya. Berikutnya pada lingkaran kedua, ya, dimulai dari huruf H atau angka 8, I angka 9, kemudian K angka 0. Ingat ya, ini tidak berdasarkan urutan huruf, melainkan urutan posisi tangan pada lingkaran. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian L tidak ada mewakili angka dan seterusnya. M juga dengan N. Seperti itu. Sehingga kalau kita rekap seperti ini. Nah, HIK LMN. Paling gampang N ya. Nah, kalau di sini kita lihat, di situ ada garis merah dengan ada tulisan kunci. Artinya, satu tangan berhenti di sana sebagai kunci awalnya. Tangan yang lain mengikuti pada kode yang diinginkan. Ya. Jadi misalkan tangan kanan ada pada posisi kunci, kanan bawah, kemudian tangan kirinya lurus ke atas, maka menunjukkan huruf K, dan seterusnya. Nah, pada lingkaran ketiga, dimulai dari O, urutannya P, Q, atau Q, atau R, atau Q atau Queen, ya. Kemudian R, dan terakhir S. Ya, rekapannya sama, kita lihat di sini, kuncinya ada pada tangan kanan, lurus ke kanan. Oke. O, P, Q, R, S. Kemudian lingkaran 4 dimulai dari T, kemudian U. Berikutnya setelah U apa? Bukan V, melainkan Y. Nah, yang tadi jawab V, salah tebak ya. Tapi Y di sini. Kemudian yang terakhir, pada kode itu ada kode koreksi, tanda salah. Jadi saya bedakan yang huruf ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kiri pandangan kalian, kemudian yang keterangan kita kasih di sebelah kanan. Ya. Jadi di sini tanda koreksi. Jadi kalau kita menyampaikan pesan ternyata terpaksa ada 1-2 huruf yang salah, maka kita berikan tanda koreksi ini, kode ini kita sampaikan 3 kali. 1, 2, 3 kali kita tampilkan itu. Kemudian pesannya kita mulai dari awal lagi. Makanya jangan salah, biar tidak ngulangi. Ya. Ini lingkaran keempat, terakhir tanda salah atau koreksi. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian yang kelima, pada lingkaran kelima, dimulai dengan tanda awal angka. Jadi kalau mau menulis angka, awali dengan tanda ini, kemudian tanda huruf A sampai dengan K. Ya. Tidak termasuk J. Nah, misalnya ditampilkan huruf D, maka angkanya adalah A, B, C, D, angka ke-4. Ya, seperti itu. Kemudian diakhiri huruf J. Nah, pada huruf C di sini seperti itu. Nah, ini tanda ini kalau menggunakan huruf artinya J. Kalau digunakan sebagai tanda maka sebagai tanda akhir angka. Itu ya, makanya saya kasih warna beda. Berikutnya yang terakhir adalah huruf. Nah, di sini baru kita ketemu V. Yang tadi ditebak V tidak di sana. Tidak di lingkaran yang sebelumnya. Ini lingkaran 5 terakhir huruf V. Berikutnya. Nah, kalau rekapannya seperti itu, angka J, V. Berikutnya pada lingkaran ke-6 dan ke-7 ada 2 huruf untuk lingkaran ke-6 yaitu W dan X ya. Kemudian pada lingkaran ke-7, nah gitu di situ ada WX. Lingkaran ke-7 hanya satu huruf yaitu Z. Satu huruf seperti itu. Sampai di sini adik-adik penyampaian untuk cara menghafalkan Morse dengan cara yang mudah. Kalian boleh memilih dengan urutan angka, urutan huruf seperti yang di awal tadi, atau menggunakan lingkaran yang seperti sekarang ini. Terserah enak yang mana, lebih mudah yang mana, silakan dipelajari sendiri. Kemudian
Nah, yang berikutnya ini untuk lebih jelasnya kita lihat ada contoh-contoh, ada 2 contoh di sini. Yang pertama kita berikan contoh di sini. Ya, itu ada gambaran seperti itu. Cara menyampaikan Morse, setiap bergerak dia ganti keluar hurufnya ya. Nah, seperti itu. Contoh 1 bunyinya salam pramuka. Jadi ini pada R, A, kemudian berikutnya M dan seterusnya sampai dengan A. Oke, itu Morse tampilan kode untuk semapurnya salam pramuka. Berikutnya pada contoh kedua, di sini saya berikan contoh untuk menyampaikan angka. Dilihat ya. Diawali dari B, E, L, I. Nah, seperti itu ya. Keluar sendiri. Nah, ada tandanya. Nah, ini. Dibaca keterangannya ya. Kalau kurang pas nanti boleh di-pause, disetel ulang dan sebagainya. Artinya, yang tertulis ini beli S, tanda angka, huruf D, kemudian huruf J aja. Nah, artinya kalau digabungkan dari ketiga keterangan di sini, yang tertulis ini bacanya adalah beli es 4 aja. Seperti itu ya. Jadi keterangannya seperti itu. Dan berikutnya adik-adik, sebagai tugas di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugasnya. Perhatikan. Perhatikan dan terjemahkan. Kalau nanti kurang jelas, boleh diulang-ulang videonya. Atau di-pause pada saat kurang jelas. Soal tugas 1 ya. Ini hanya menerjemahkan. Itu tugasnya yang pertama. Ya, boleh diulangi, boleh di scroll back dan sebagainya. Kemudian soal yang kedua. Ya, perhatikan, terjemahkan dan ini berupa soal bisa dijawab. Ya. Harus dicermati nanti kalau jawab soal di Google Classroom ya. Jadi ini nanti ada 3 soal. Soal pertama yang tadi nomor 1, soal kedua ini. Yang ketiga soalnya adalah jawabannya ini. Ini merupakan pertanyaan, nanti jawabannya apa. Ini adik-adik cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ya, soal, contoh semuanya sudah saya berikan. Maka dari itu adik-adik kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa absen, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dari saya cukup sekian dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.